Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 113 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan ia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Saudara, Mazmur sebetulnya adalah puisi yang berisi rangkuman pelajaran tentang kehidupan. Mazmur tidak dibaca dengan nada monoton seperti kita membaca prosa atau tulisan di surat kabar. Mazmur selalu dibaca dengan nada tertentu, layaknya sebuah puisi yang dinyanyikan. Isi Mazmur bervariasi, saudara. Akan tetapi ada garis merah yang menghubungkan semua isi Mazmur, dan itu adalah kasih setia Tuhan. Sekali lagi, garis merah yang menghubungkan semua isi Mazmur adalah kasih setia Tuhan. Di dalam duka, pemazmur mengharapkan kasih setia Tuhan. Tetapi di dalam suka, pemazmur memberitakan kasih setia Tuhan. Saudara, Mazmur ini dimulai dan diakhiri dengan kata yang sangat indah. Haleluya. Apa artinya? Saudara, Tuhan layak untuk dipuji sepanjang hari selama hidup kita di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena keberadaannya. Tuhan adalah Allah yang maha tinggi dan maha mulia, mengatasi manusia dan alam semesta ini. Itu di dalam ayatnya yang keempat tadi dikatakan, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Sebaliknya, manusia adalah makhluk yang hina dan rendah. Allah bersemayam di tempat yang tinggi, sementara manusia tinggal di bumi bagaikan terpuruk di dalam lumpur. Itu terlihat di dalam ayat 5 dan juga ayatnya yang ke-7. Namun saudara, Allah mau menilik manusia dalam kerendahannya itu. Di ayatnya yang ke-6. Ia Tuhan bersedia turun ke bumi untuk mengangkat harkat manusia. Manusia yang debu kembali memperoleh kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Saudara bisa juga baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8. Saudara, kesaksian pemazmur ini mengingatkan pada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Ia yang sepantasnya berada di dalam kemuliaan surga, rela untuk mengabaikan kesetaraan dengan Allah itu. Dia mengosongkan dirinya. Alkitab katakan kenosis. Dia turun ke bumi, lalu menjadi manusia di dalam kerendahannya. Dan dengan demikian mengangkat kembali manusia kepada harkat yang mulia, memperoleh pengampunan atas dosanya, serta keselamatan
dalam kerajaan surga. Nah, apa respon manusia atas kebaikan dan kemurahan Allah itu? Bagi pemazmur jelas bahwa ia memuji Tuhan. Sementara itu, ia pun mengajak hamba-hamba Tuhan yang lain untuk bersama-sama dengan dia melakukan hal yang sama. Haleluya, saudara. Catatan penting bagi saudara dan saya, bagi kita manusia yang diangkat harkatnya ini adalah bahwa ia harus tetap menempatkan diri dalam kerendah hatian sebagai manusia lemah. Artinya, ia tidak boleh sombong, ia tidak boleh melecehkan sesama, apalagi melecehkan kasih dan kuasa Allah, melecehkan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada banyak alasan mengapa Tuhan layak dipuji. Yang pertama, karena Dia besar mengatasi segalanya. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan. Tingginya langit tidak dapat menandinginya, saudara. Bahkan alam semesta tidak cukup untuk bisa menampung kemahabesarannya Tuhan. Amin. Dia Allah yang tinggi mengatasi segalanya. Disebutkan di ayat 4 di Mazmur 113 tadi. Yang kedua, Dia adalah Tuhan yang mampu mengubah seseorang. Di ayat 7 tadi, saudara. Dan juga ayatnya yang ke-8. Dia mengangkat orang yang hina untuk mendudukkannya dengan para bangsawan. Dia juga Tuhan yang memberkati orang miskin menjadi kaya. Dia Tuhan yang mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Karena di dalam Alkitab dikatakan Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang terakhir, kenapa Allah itu dipuji? Karena Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Amin. Orang yang sedih karena mandul diubahkan sehingga menjadi ibu bagi anak-anaknya dengan penuh sukacita. Di ayat 9 tadi dikatakan. Dia Tuhan yang kuasanya tidak terhingga dan tidak ada yang dapat menandinginya. Dia Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada perkara yang mustahil baginya dan tidak ada perkara yang sukar yang tidak dapat dilakukannya. Tuhan kita adalah Allah yang senang membuat mujizat, tetapi seringkali pikiran kita hanya mengatasinya. Ya, dengan cara itu mustahil, itu tidak bisa. Saudara, jangan pernah pikiran kita dominan sehingga Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak bisa. Saudara, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Karena itu saudara, biarlah kita selalu memuji Tuhan sehingga mujizat-mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa Engkau mampu mengatasi segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu itu. Karena itu kami akan selalu memuji Engkau. Kami memerlukan kasih setia-Mu di dalam duka, dalam suasana yang sulit. Kami membutuhkan kasih setia-Mu. Tetapi di dalam sukacita, kami memberitakan kasih setia-Mu. Tolong kami sehingga kami mampu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.